Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Melalui mimbar yang mulia ini, saya selaku khatib berwasiat kepada diri saya pribadi, kepada keluarga-keluarga saya, kepada sahabat-sahabat saya, kepada rekan-rekan saya, kepada tetangga-tetangga saya, dan kepada kita semua yang berkesempatan hadir untuk melaksanakan sholat Jumat berjamaah pada kesempatan ini. Marilah kita selalu dan senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, takwa dengan sebenar-benar takwa, yakni menjalankan semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Karena hanya Allah satu-satunya Tuhan yang wajib kita sembah selama hidup kita. Satu-satunya Tuhan, tidak ada Tuhan lain selain Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya ketika ada yang mengatakan bahwa semua agama sama, maka demi Allah dia sedang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena wallahi tidak ada Tuhan lain selain Allah Subhanahu wa taala. Melalui kesempatan ini pula, marilah saya mengajak kita semua agar selalu bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat sehat, nikmat kesempatan, sehingga alhamdulillah kita semua dapat berkumpul di masjid yang barokah ini untuk menjalankan sholat Jumat berjamaah. Karena tanpa nikmat itu kita tidak akan pernah mampu hadir di sini. Kenapa? Banyak yang Allah kasih kesehatan kepada mereka, namun Allah tidak kasih nikmat iman di hatinya, sehingga dia lalai untuk menghadiri panggilan-panggilan azan di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Dia takut ketika dia meninggalkan dagangannya, dia takut ketika dia meninggalkan usahanya, rezeki itu tidak datang kepadanya. Bagaimana mungkin kita takut dengan rezeki itu tidak datang kepada kita, tapi kita tidak takut meninggalkan yang maha pemberi rezeki untuk kita? Lihatlah
Banyak orang yang tidak diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka berbaring di rumah sakit. Bahkan untuk bernapas pun mereka harus bayar. Tapi kita diberikan Allah Subhanahu wa taala nikmat bernapas secara gratis oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah. Wujud syukur itu kita bertakwa kepada Allah, menjalankan solat 5 waktu sehari semalam. Jemaah solat Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan ini pula saya mengajak kita semua agar selalu dan senantiasa mengucapkan salawat serta salam kepada satu-satunya Nabi, penghulu Nabi, Nabi yang terakhir yang Allah utus kepada umat di dunia ini sebagai rahmatan lil alamin. Nabi yang membawa kita dari zaman jahiliyah, membawa kita yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala dan agama Islam yang saat ini kita anut, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa pula kita memberikan salam serta salawat kepada keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan insyaallah kita semua akan berada istiqomah di jalannya hingga akhir hayat kita nanti. Jemaah salat Jumat rahimakumullah. Tanpa terasa hari berganti hari begitu cepat. Mungkin dari kita pernah mengucapkan, tidak terasa kemarin baru hari Kamis, hari ini sudah hari Jumat. Tidak terasa kemarin baru bulan Juli, sekarang sudah bulan Agustus. Tidak terasa kemarin baru tahun 2024, sekarang sudah tahun 2025, bahkan sudah ada di pertengahan tahun. Dunia ini berputar semakin cepat. Namun tanpa sadar pun kita selalu lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa sadar pun kita semua membuang-buang waktu kita untuk melaksanakan hal-hal yang sia-sia. Tanpa sadar waktu-waktu kita habiskan untuk membicarakan, mengejarkan hal-hal yang tidak bermanfaat di dunia ini. Lalu apa yang nantinya kita bawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Bahkan Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi masa, bersumpah demi waktu, mengingatkan kita, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-As, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafil husri illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allah sampaikan demi masa, Allah bersumpah demi masa bahwa sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman, yang selalu mengerjakan amal-amal soleh, yang selalu menyampaikan nasihat-nasihat supaya menaati kebenaran Allah Subhanahu wa taala, yang selalu menasihati supaya tetap sabar di jalan Allah Subhanahu wa taala.
Namun waktu yang kita punya kita gunakan dengan sia-sia. Seakan-akan kita akan terus hidup selamanya di dunia ini. Tak sampai situ, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga menyampaikan, mengingatkan kita terkait dengan waktu tersebut. Dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqullah, ittaqullah haitsuma kunta." Nabi Allah bersabda, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun engkau berada. Hal ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya waktu itu. Mau di laut, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau di udara, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedang safar, sedang melakukan perjalanan, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedang sakit, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedang sehat, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sesungguhnya ajal itu tidak pernah menunggu kita tua. Karena sesungguhnya di saat kita tiba, di saat waktu itu tiba, ketika malaikat maut akan menjemput kita atas perintah Allah Subhanahu wa taala, mau kecil, mau remaja, mau tua, mau laki-laki, mau perempuan, kita tidak mampu menundanya satu detik pun ketika waktu itu telah tiba. Untuk itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita tentang 5 perkara, yakni kita menyiapkan 5 perkara sebelum 5 perkara itu datang. Kata Nabi, perkara yang pertama yaitu kita siapkan masa muda kita sebelum masa tua itu datang. Namun sebagian dari remaja-remaja kita, namun sebagian dari adik-adik kita, sebagian dari anak-anak kita, mereka habiskan waktu mereka dengan hal-hal yang sia-sia. Mereka habiskan waktu mereka untuk nongkrong-nongkrong di tengah jalan, untuk nongkrong-nongkrong membahas sesuatu dari malam hingga pagi tanpa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mereka nongkrong, salat maghrib terlewatkan. Mereka nongkrong, salat isya terlewatkan. Mereka nongkrong, salat subuh terlewatkan. Demi Allah, itu semua akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak pernah menghitung semasa remajanya, semasa usia mudanya, berapa banyak mereka membaca Al-Quran, berapa banyak mereka datangi rumah-rumah Allah untuk menjalankan sholat berjamaah. Bahkan ada yang di saat mudanya dia habiskan waktu-waktunya di tempat hiburan-hiburan malam. Dan lebih parahnya, ada yang di saat mengerjakan kemaksiatan Allah mencabut nyawanya. Jemaah salat Jumat rahimakumullah. Untuk itu para remaja muslim, marilah sebelum masa tua kita, sebelum masa kita tidak mampu lagi melangkahkan kaki di masjid yang mulia ini, marilah kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nongkrong 1 jam, 2 jam, bahkan sampai 10 jam kita mampu. Mereka mampu. Namun sholat yang 5 waktu, hanya 5 menit saja kita sholat, mereka tidak mampu menjalankan itu. Untuk itu
Persiapan yang pertama ini, marilah anak-anak muda kita, anak-anak muslim kita, marilah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bekali iman kita di masa muda sehingga kita tidak menyesal di masa tua kita nanti. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Persiapan yang kedua, kata Nabi, kita persiapkan masa sehat kita sebelum masa sakit itu datang. Banyak dari kita di saat mereka sehat, mereka lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Di saat mereka sakit, mereka mulai ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehat lagi, lupa lagi. Sakit, ingat lagi. Itulah manusia. Namun sebagai manusia harus kita bermuhasabah bagaimana kita menyiapkan masa sehat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika masa sehat kita nanti, masa sakit kita nanti datang, itu merupakan catatan amal ibadah yang terus mengalir di saat kita sakit. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi bersabda, apabila seseorang hamba sakit atau sedang safar, ditulis untuknya amalan yang biasa dia kerjakan di saat masih sehat dan di saat dia tidak melakukan bepergian. Berdasarkan hadis ini, Nabi ingin menyampaikan kepada kita bahwa apa yang kita laksanakan di masa sehat kita, kita akan tuai, kita akan memanennya di masa sakit kita, dan itu semua akan dihitung sebagaimana dengan amal yang kita laksanakan saat kita sehat. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Yang ketiga, kata Nabi, kita persiapkan masa kaya kita sebelum masa miskin kita. Kita manfaatkan harta-harta yang kita punya untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang punya Allah kasih rizki berlimpah, dia manfaatkan untuk membantu orang-orang fakir, dia manfaatkan untuk membantu orang-orang miskin, dia manfaatkan untuk membangun rumah-rumah Allah, dia manfaatkan untuk wakafkan Al-Quran dan lain sebagainya yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun berapa banyak orang muslim yang hidupnya dipenuhi dengan harta yang Allah kasih kepadanya, namun dia kikir, dia tidak pernah memikirkan ketika dia sakit nanti, ketika waktu itu tiba, tidak ada amal jariah yang dia tinggalkan untuk menyelamatkan dia di alam kubur dan di hari akhir kelak. Jemaah salat Jumat rahimakumullah. Kata Nabi yang keempat, kita sediakan waktu luang kita sebelum waktu sibuk kita. Kita manfaatkan waktu luang kita untuk beribadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai di waktu masa sibuk-sibuk kita itu akan membuat kita semua lalai karena kita tidak mampu menjalankan perintah-perintah Allah. Untuk itu, yang masih Allah sempatkan untuk melakukan ibadah kepada Allah, marilah kita taat. Jangan sampai Allah sibukkan kita dengan dunia, dengan berupa istiraj. Allah kasih kekayaan, Allah kasih jabatan, Allah kasih semuanya, kita sibuk dengan itu,
kita lupa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah, ketika waktu itu tiba, ketika malaikat maut ditampakkan ke mata kita, malaikat maut ditampakkan di hadapan kita, tidak ada lagi manfaat harta kekayaanmu, tidak ada lagi manfaat jabatan tinggimu. Bahkan sebelum engkau meninggal dunia, engkau terbaring sakit di ruang ICU pun, jabatan itu sudah ada penggantinya. Bahkan ketika kamu mendengar azan dari celah-celah jendela ruang ICU, kita pun sudah tidak mampu untuk menghadiri azan itu. Untuk itu, di masa sehat kita, di masa luang kita, marilah ketika azan itu berkumandang, kita segera untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Yang terakhir kata Nabi, kita siapkan masa hidup kita sebelum masa kematian itu tiba. Jangan sampai kehidupan kita yang 10 tahun kita hidup, yang 30 tahun bahkan sampai 100 tahun kita tidak berbuat satupun amal soleh yang Allah perintahkan kepada kita. Bahkan ketika ada yang menasehati, bahkan ketika ada yang mengingatkan, dia begitu sombong dengan menolak hal tersebut. Demi Allah, di saat kita sudah dikuburkan dengan tanah, semua orang pulang, keluarga pulang, teman pulang, istri kita pun pulang, anak-anak kita pun pulang meninggalkan kita sendiri, terbujur kaku di tanah yang lembab, di tanah yang dingin. Datanglah semua malaikat yang bertugas untuk menagih semua amal-amalmu. Demi Allah, di saat itu tidak ada satupun yang bisa menolong kita kecuali amal ibadah yang kita lakukan selama kita hidup di dunia ini. Demi Allah, tidak ada satupun yang dapat menolong kita. Di mana jabatanmu yang engkau bangga-banggakan di dunia ini? Di mana hartamu yang ketika engkau mau apa saja engkau belikan? Demi Allah, tidak satupun yang dapat menyelamatkan kita di alam kubur, apalagi di alam yang nantinya tidak ada siapapun yang membela kita di saat timbangan amal soleh kita dan timbangan amal buruk kita dihadapkan di depan kita. Tidak ada lobi-lobi politik yang kita lakukan selama di dunia ini di sana. Tidak ada siapapun orang yang bisa menyelamatkan kita. Tidak ada ayah kita di sana yang bisa menyelamatkan kita. Kita sendiri menyelamatkan diri kita. Dengan apa? Dengan amal yang selama ini kita lakukan di dunia ini. Bahkan istri-istri kita yang katanya mereka setia di dunia, demi Allah, ketika kita meninggal pun mereka sudah memikirkan untuk mencari pengganti yang lain. Demi Allah, ketika anak kita yang kita bangga-banggakan, kita meninggal pun 1 hari, 2 hari, 3 hari, 1 tahun dia sudah melupakan kita. Untuk itu, marilah kita didik anak-anak kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mendidik keluarga-keluarga kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga masa itu tiba, mereka akan mendoakan kita, mereka akan mengirimkan doa-doa kepada kita hingga menjadi penyelamat di alam kubur nanti. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد.
Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umurud dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Di khutbah yang kedua ini saya mengingatkan kita semua kembali, marilah kita menyiapkan 5 perkara yang telah saya sampaikan tadi sebagai bentuk muhasabah kita, sebagai bentuk bekal kita nanti menuju akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita tidak mampu menyelamatkan keluarga kita dari siksa api neraka yang cukup kejam. Jangan sampai kita semua dengan keluarga kita tidak terselamatkan di hari pembalasan nanti. Untuk itu marilah kita bermuhasabah diri. Kita merubah segalanya yang dulunya kita lalai, yang dulunya kita tidak taat, marilah kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada satupun yang menjamin bahwa kita keluar dari masjid ini kita akan masih bisa mampu bernapas, karena itu merupakan rahasia Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah banyak contoh yang kita lihat, paginya bisa masih bersama kita, paginya dia masih sarapan dengan kita, namun 5 menit kemudian Allah sudah memanggilnya. Untuk itu persiapkan amal ibadah kita dan harus memastikan ketika malaikat datang kita mampu dapat mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Jangan sampai malaikat itu datang kita semua ada di tempat-tempat yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita semua dan keluarga kita dari mara bahaya yang tidak pernah kita tahu, dari segala kejahatan yang tidak pernah kita tahu, yang mungkin saja orang-orang merencanakan kepada kita. Dan marilah kita berdoa semoga daerah ini diberikan kemakmuran oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada pemimpin-pemimpin kita, semoga mereka dengan tegas menyampaikan dinul Islam, dengan tegas menyampaikan kebenaran-kebenaran Allah melalui jabatan-jabatan yang Allah titipkan kepada mereka. Jangan sampai pemimpin-pemimpin kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kemaksiatan-kemaksiatan terus mereka lakukan. Untuk itu kita berdoa kepada mereka, semoga Allah titipkan amanah itu mereka menjalankan dengan baik dan seadil-adilnya. Marilah kita berdoa. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahyahi minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun muhibud da'wat. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw ata'na. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama halamtahu alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalah.